Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 27 Desember 2022, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini, jadi market regional dari Amerika Serikat dan negara Eropa itu masih tutup karena libur Natal. Sambil menanti data ekonomi penting Amerika Serikat seperti pending home sales, terus juga ada initial jobless claims dan crude oil inventories itu akan muncul pada Rabu dan Kamis ini. Kemudian ada juga mengenai cuaca ekstrim yang melanda Amerika Serikat menjadi perhatian dunia karena kembali menimbulkan korban jiwa itu sebanyak 25 di New York dari setidaknya total angka kematiannya itu 55 yang terdata di seluruh Amerika Serikat sejak weekend Natal kemarin. Nah, kemudian ekspektasi inflasi Desember di Korea Selatan ini diperkirakan turun mencapai titik terendah selama 7 bulan terakhir. Memperkirakan Bank of Korea ini bisa mengakhiri kebijakan moneter lebih ketat itu lebih dahulu. Kemudian kita lihat untuk IHSG itu kemarin ditutup menguat 0,52% ke level 6.835,81, di mana most active stocks-nya antara lain ada KASA, BBRI, CARE, BSBK, BBCA, Adaro, Goto, TCPI, NATO, dan BEPS. Kemudian untuk top foreign buy ini ada BBRI, BMRI, AMRT, ITMG, Film. Sementara top foreign sell ini ada Adaro, Goto, ASII, Telkom, dan UNTR. Nah, dari domestik sendiri, karena market yang masih sepi sentimen, dan luar negeri juga mengandalkan indikator technical analysis, di mana kemarin itu mampu naik menembus resisten, walaupun asing membukukan net sell. Nah, kami pun memperkirakan untuk IHSG ini bullish jangka pendek yang dapat berlanjut dengan fokus menembus resisten MA20 atau di level 6.855 akan dapat menuju target selanjutnya yaitu 6.960 hingga 7.000. Kemudian untuk company news ini yang pertama ada dari PT Indosat Tbk yang menuntaskan transaksi senilai 205,7 miliar rupiah dengan melibatkan aplikasi Nusa Lintas Arta, Staron Mitra Telekomunikasi, dan BDX Asia Data Center Holdings Pte Limited. Adapun latar belakang dan alasan perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yaitu untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis SMT untuk menjadi perusahaan data center terkemuka di Indonesia. Kemudian yang kedua ini ada dari PT Campina Ice Cream Industry atau CEM yang optimistis penjualan es krim di tahun depan ini dapat tumbuh double digit. Perseroan juga telah menyiapkan sejumlah strategi bisnis, salah satunya yaitu merilis produk es krim terbaru. Selain itu, fokus lainnya di tahun depan yaitu memperluas jaringan distribusi ke kota-kota secondary dan kota-kota tersier. Nah, kemudian yang ketiga ini ada dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk atau SSMS yang mengeksekusi transaksi afiliasi sejumlah 124,17 miliar rupiah. Ini berupa pemberian jasa riset dan pengembangan oleh Citra Borneo induk perusahaan. Nah, transaksi ini melibatkan sejumlah pihak antara lain Sawit Sumbermas Sarana, kemudian ada Citra Borneo Indah dan lain sebagainya. Untuk domestic and global news, dari dalam negeri sendiri ada dari Bank Indonesia yang optimis neraca pembayaran Indonesia atau NPI ini bisa membukukan surplus di tahun ini. Adapun Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio menyebut surplus ini pada tahun 2022 itu bisa mencapai 2,6 miliar USD dibarengi dengan peluang surplus neraca transaksi berjalan di kisaran 0,4% PDB hingga 1,2% PDB. Nah, walau demikian, otoritas tetap perlu menambah likuiditas valuta asing dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan falas untuk mengcover cadangan devisa yang turun demi intervensi rupiah. Kemudian ada dari Rusia yang memberi sinyal akan menghentikan pasokan minyak ke negara-negara yang memberlakukan batasan harga pada ekspor minyak mentahnya. Nah, Rusia juga mungkin akan mempertimbangkan pemotongan produksi dan mencari pasar baru serta solusi logistik meskipun harganya lebih mahal. Adapun batas atasnya itu 60 USD per barrel untuk minyak mentah lintas laut Rusia diberlakukan oleh negara-negara G7 dan Uni Eropa mulai berlaku 5 Desember. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar di hari ini hanya ada RUPS dari emiten
MAMI dan GIA. Untuk teknikal, hari ini IHSG kami proyeksikan bullish jangka pendek, yaitu menguji resistennya di MA20. Adapun advice kami untuk rekomendasi hari ini buy atau bisa juga averaging up. Rekomendasi saham yang pertama ini ada Sido, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Targetnya itu yang pertama di 790, target selanjutnya di 800, kemudian selanjutnya di 810. Adapun stop loss di 740. Kemudian ada dari Kalbe Pharma, KLBF, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target pertama itu di 2170, target selanjutnya kemudian 2250. Adapun stop loss di 2020. Kemudian yang ketiga ini ada dari Java. Rekomendasi kami hari ini buy on break. Target ini pada kisaran 1400 hingga 1430. Adapun stop loss-nya di 1280. Kemudian ada Tower. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target pertama itu di 1130. Kemudian target selanjutnya 1180 hingga 1200. Dan target paling tinggi untuk hari ini yaitu 1290 hingga 1310. Adapun stop loss-nya yaitu 1040. Kemudian ada ACS. Rekomendasi kami hari ini buy on break. Target pertama itu di 600, target selanjutnya yaitu pada kisaran 630 hingga 650, kemudian stop loss di 480. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.